di Al-Quran itu bukan kitab yang menceritakan seluruh sejarah. Karena apa? Ketika Al-Quran nanti menceritakan seluruh sejarah secara full, maka sangat banyak nih karena. Jadi nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Ya Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk yang terang, dan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi tukilan-tukilan cerita yang termaktub di dalam kitab sebelumnya itu yang penting-penting aja yang diceritakan oleh Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad. Nangkep ya kira-kira? Emangnya Adam ini nggak penting kita ketahui Adam siapa nama istrinya? Diceritakan cerita Nabi Adam. Oke. Nama Contoh, istrinya nggak penting. Dalam surat Al-Baqarah. Nggak penting. Bagi kami. Katanya petunjuk. Terus bagi gimana kami kita mau bagi kami Mikana, kalau kamu nama-nama, bagi kami Mikana, nama-nama orang-orang terdahulu itu nggak begitu penting. Tetapi kandungan-kandungan daripada ceritanya yang bisa kita jadikan pelajaran itu penting. Contoh. Nama istri yang diambil Daud daripada Uria juga nggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kan di Bible dijelaskan kalau Daud memeristrikan Betsebaya. Karena gini, kalian itu selalu kan tadi aku jelasin begini, sebentar. Karena gini, saudara-saudara Muslim selalu bilang gini, Adam dan Hawa itu selalu itu sepaket loh. Saya kan bingung, penasaran dari mana kalian tahu nama Hawa. Terus juga, ya tadi kamu bilang, oh seperti tadi ceritakan Adam itu yang jatuh dalam dosa yang makan buah pohon pengetahuan. Di mana itu tertulis dalam kitabmu makan buah pohon pengetahuan? Terus juga dari mana kalian tahu nama istri Adam itu Hawa? Kenapa selalu kalian bilang, oh nama istri Adam itu Hawa, Adam dan Hawa, Adam dan Hawa, Adam dan Hawa gitu. Dari mana kalian tahu nama Hawa ini? Saudaraku itu nanya aku yang pertanyakan. Kalau saya kan nggak pernah sebut-sebut nama si sini. Tapi ketika kalian nyebut nama dari istri Adam itu Hawa, saya kan penasaran. Dari mana kalian tahu itu? Gitu loh bro. Sudah paham? Oke, udah. Kecuali aku jawab kalian tidak pernah sebut, ya pasti aku nggak tanya. Oke, udah. Aku jawab. Jadi, bagaimana kita umat muslim bisa mengetahui nama Siti Hawa kalau istri daripada Nabi Adam itu Hawa? Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Nahnu nazzalna 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil." Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk membenarkan kitab sebelumnya. Jadi Allah menegaskan kepada kita, kitab sebelumnya itu pernah turun. Apa kata Allah? Taurat dan Injil. Nah, mufasir kita untuk meng-cross-check sesuatu yang termaktub di dalam Al-Quran, termasuk juga nama istri Nabi Adam, itu bisa dicek di dalam kitab sebelumnya itu. Yang pertama, cara kita mengetahui. Yang kedua, keterangan tentang hadis Nabi. Contoh, Nabi Adam diciptakan berapa hasta. Terus bagaimana kisah perjalanan Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga beliau bertemu. Bagaimana Nabi Adam tobat. Itu pun diceritakan oleh Nabi di dalam hadisnya. Jadi, Mikana, Nabi SAW bersabda, ada dua pegangan Goldian, Mikana, yang kutinggalkan kepadamu sebelum aku wafat, yaitu Al-Quran dan apa yang aku katakan. Gitu Mikana, tepuk tangan. Jadi Mikana seharusnya mengikuti Nabi yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Gitu. Artinya kamu menyampaikannya kepada saya bahwa kalian tahu nama Hawa itu dari kitab Taurat gitu, Taurat dan Injil. Salah satunya itu, salah duanya dari hadis Nabi SAW. Gitu Mikana. Salah duanya, berarti salah semuanya. Astaga, naga di surga papa. Kan katanya salah satunya, salah duanya, berarti salah. Oke, aku ulangin. Jadi Mikana, beberapa artinya kalian tahu nama Hawa itu dari Taurat dan Injil, dari kitab Taurat dan Injil begitu. Bisa jadi itu.
Bisa jadi atau tidak. Yang mana sih? Jangan pelimpan, jangan bingung, jangan ragu gitu loh. Yang pasti dalam firman Tuhan itu pasti nggak bimbang, nggak pelimpan. Aku jelasin 30 detik. Tolong dengerin. Kakak Mikana yang cantik. Ya udah, jadi ada beberapa metode bagaimana kita umat Islam tahu nama istrinya Nabi Hawa. Salah satunya ketika Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 2 kalau nggak 3. Nahnu nazzalna 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Telah diturunkan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an untuk membenarkan kitab sebelumnya. Allah ngasih indikasi ke Goldian, Allah ngasih indikasi ke Mikana bahwa sebelum the last and final testament, perjanjian terakhir yakni Al-Quran turun, itu ada kitab-kitab sebelumnya. Allah menyebutkan ada 3. Ada Taurat, ada Mazmur le David, dan ada Injil yang diterima Yesus lalu disampaikan kepada Bani Israel. Nah, kita cross check kitab-kitab sebelumnya, ternyata menerangkan bahwa nama istri Nabi Adam Hawa. Itu satu itu. Terus kedua, dari keterangan hadis Nabi SAW juga menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi ada 2 cara kita mengetahui dari kitab-kitab sebelumnya yang sudah dibaca, yang sudah dipelajari oleh para mufasir kami, lalu menyimpulkan bahwa istri Nabi Adam itu adalah Siti Hawa, dan dari hadis Nabi. Karena kenapa Mikana? Islam ini merupakan Abrahamic faith, agama atau kepercayaan yang turun dari Abraham Avinu alaihissalam, kakeknya Nabi, bapaknya bangsa-bangsa. Jadi ada satu rantai yang sejajar seluruh seia dan sekata tentang apa yang diisikan di dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Gitu. Semoga Mikana paham. Tepuk tangan. Oke, saya akan bicara ya. Tadi kan Goldian mengatakan Allah ya memberitahu sama saya, sama Goldian, dan Allah juga memberitahu sama Mikana. Mohon maaf dengan segala hormat, bukan Allah yang memberitahu sama saya, tapi Tuhan Yesus Kristus yang memberitahu kepada saya melalui firman-Nya yang tertulis di kitab Taurat. Jangan dipotong itu kan. Oke. Udah langsung mau kesurupan. Bukan Allah yang ngasih tahu ke saya, tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah Yahweh Elohim itu sendiri yang memberitahu kepada saya melalui para nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang tertulis di kitab Taurat dan Injil, Zabur, dan kitab para nabi ya, di mana di situ jelas tertulis nama Hawa di Kejadian 3 ayat 20 dan masih banyak ayat yang lain. Nah, di sini sekarang bahwa Goldian ya menyampaikan kepada kita teman-teman, jadi mereka tahu nama Hawa itu dari Alkitab. Wow, haleluya, haleluya. Dan asal Goldian tahu ya, ya firmannya kepada bangsa lain selain bangsa Israel. Jadi jangan pede Goldian, kamu itu klaim sepihak, ngaku-ngaku, mengais-ngais ya, mengais-ngais dari Alkitab untuk memvalidasi imanmu. Nah oke, itu yang kedua ya, di mana tertulis di dalam hadis bahwa ada nama Siti Hawa. Tunjukkan sekarang. Terima kasih Goldian. Oke. Suaraku jelas ya teman-teman, semoga jelas ya. Mikana, tadi ada klaim menarik yang kamu ucapkan bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri, betul? Oke. Sekarang kita main teks teman-teman. Ketika Mikana memberikan klaim bahwa Yesus itu adalah Yahweh atau Jehovah itu sendiri, jawab maka Mikana akan dihadapkan ke suatu kekacauan. Oke, nanti itu gampang itu. Banyak itu. Boleh aku ke situ? Takut saudara-saudara. Takut. Aduh, sinyalku. Chinese sudah top hadis di mana tertulis ada nama Hawa. Mikana, sinyalmu itu jelek. Karena tadi kamu sudah akui, kalian tahu dari Alkitab, artinya kopas. Kamu tuh patah-patah. Akukah yang jelek sinyalnya apa gimana ya teman-teman? Aku mirroring pakai HP ini, aku bagus. Yang bagus aku, dirimu yang lagi jelek. Sinyal ya, kalau kamu cantik, pujaan hati emang. Aku jaringanku bagus kan teman-teman? Tolong dikonfirmasi. Bagus.
Bagus kan? Aku yang bagus, dirimu masih jelek. Oke, udah. Cek. Silakan tunjukkan di dalam hadis ada nama Siti Hawa. Oke, sebelum ke situ, aku minta waktunya 1 menit untuk menjelaskan klaimmu. Aku lagi cari ya, banyak soalnya. Jadi ini, teman-teman, Mikana itu kasih klaim. Ini teman-teman Kristen ini juga harus paham. Di tubuh kekristenan ada beberapa doktrin, tapi aku nggak mau masuk ke situ. Mikana punya kepercayaan sendiri. Tunjukkan nama Hawa di hadis. Takut teman-teman. Saya tidak takut. Oke, Tuhan coba Yesus buktikan Kristus adalah sumber segala Jehovah. hikmat. Oke, betul Mikana, Jehovah adalah Yesus itu sendiri? Iya, betul sekali. Tapi Oke. tunjukkan dulu nama Siti Mikana, Hawa di hadis. kalau kamu bilang Kalau nggak Yesus ada di adalah hadis, Jehovah itu artinya sendiri, fix. aduh, Kalian itu yang tahu nama Hawa itu dari Alkitab. Artinya apa? Kopas. Oke. Banyak kok Mikana. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Dari tadi banyak, Iya, sabar tapi tak dulu. satu pun ditunjukin. Nama ya, nama. Ya, secara eksplisit bahwa memang nama istri Adam itu adalah Siti Hawa. Oke. Di surat Al-A'raf itu ada sebenarnya. Padahal tadi dia udah bilang di Al-Quran nggak ada, dibilang lagi di Al-Araf. Ini gimana sih si Fuldian ini? Ditafsirin sama mufasir. Sabar dulu. Aku belum siapin. Bentar. Oke, sambil aku cari, Mikana bisa jawab? Udah nggak usah menghindar, tunjukkan. Kalau kamu belum bisa tunjukkan, cari dulu itu datanya biar kita ganti sama yang lain ya. Jawab dulu, baru kok bisa kemana-mana? ganti topik yang lain. Oke. Itulah kan, tadi framing. Ya udah Mikana, kamu aja yang nanya sama framing saya. kemana-mana, Kalau saya yang Mikana? nanya sama kamu, ntar Iya, ya udah, tanya kasihan kamu nggak bisa sepuasnya. jawab katanya. Tadi kan udah aku jawab, betul. Tadi kan udah aku jawab Mikana. Di mana tertulis nama Hawa secara eksplisit? Bentar, aku lagi buka data. Aduh, lama kali. Anissa ayat 1. Anissa Ayat 1. Anissa Jadi ada ayat 1. tafsirnya itu. Oke, tunjukkan secara eksplisit dalam bahasa Arabnya, di situ ada Hawa. Oke, jadi yang Mikana minta itu secara eksplisit. Iya. Ntar aku bacain ya. Di bahasa sini Arabnya, dikatakan, di bahasa Arabnya. Oke. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan daripada yang satu. Siapa yang satu itu? Merujuk kepada Adam. Dan dia menciptakan darinya pasangannya. Mikana, kita tahu ketika Nabi Muhammad menerima wahyu daripada Allah, Al-Quran, gak usah dan gak perlu disebutkan nama-namanya itu siapa, betul? Betul? Terus nama Hawanya di mana? Jadi kamu minta secara eksplisit. Ya iya ampun dah. Dari tadi Iya, gini Mikana. Gini Mikana. Mikana, aku ikutin kamu deh. Waduh, Mikana nge-lag. Teman-teman. Oke, kamu nunjukin Ferdi Mikana, bagaimananya. dirimu nge-lag. Nge-lag dirimu. Aku nggak nge-lag, jangan kabur. Ini loh, aku mirroring pakai HP. Sinyal jelek Ya itu, karena kamu baca terlalu sinyal banyak jelek devices itu. itu, makanya jaringanmu itu macet-macet, nggak stabil. Kok jaringanku yang nge-lag dirimu gimana sih?
Oke, aku mau tanya samamu. Anggaplah di Al-Quran nggak ada. Oke, anggaplah di Al-Quran nggak ada. Nggak Loh, bisa kok ada nggak kata bisa? anggap. Loh, kalau anggap artinya masih ada. Sekarang kamu mau nyerah atau tidak? Artinya kalian tahu nama Hawa itu dari Alkitab, yaitu Kopas. Gimana? Apakah kalian tahu nama Hawa yang seperti yang kamu bilang itu? Kalian tahu dari Taurat dan Injil bahwa artinya kalian Kopas? Padahal Taurat Injil itu Oke. adalah firman Tuhan Yesus, bukan firman Allah. Udah. Ya jawab dulu. Oke, buktiin Gimana Taurat ini Injil itu statusnya nama firman Hawa Yesus. ini? Buktiin Taurat Injil itu firman Yesus. Sekarang kamu jawab dulu mengenai Hawa. Udah aku jawab. Kita tahu dari Jadi tafsir. Nggak ada. Nggak ada, Di emang. Kita tahu dari yang tafsir, saya iya. tanya adalah secara eksplisit tertulis dalam Quranmu, bukan tafsir. Saya kalau jawab Alkitab, ya kalau jawab pertanyaan teman-teman, nggak pernah tafsir. Langsung saya tunjukkan datanya. Kenapa nggak pernah tafsir? Sekarang gini, kalau kamu tanya harus eksplisit gitu. Sekarang aku tanya, di mana Jehovah adalah Yesus itu sendiri? Coba, tetot, macet teman-teman. Roh Kudusnya nggak bisa melindungin. Tetot, macet, Mikana. Jadi teman-teman, dia coba meminta pemahamannya nama Siti Hawa secara eksplisit. Sekarang Bentar dulu. Kok pemahamannya? Tadi kamu di awal, Mikana, kamu aja yang nanya sama saya. Kalau saya yang nanya sama Ya kamu, udah kamu nggak aku bisa jawab, kasihan Mikana. kamu. Udah aku Oke, sekarang bilang, jawab Mikana, aku nggak samamu. bisa jawab, kasihanilah aku. Bilang gitu dulu. Oke, udah aku jawab samamu. Ya, bilang dulu. Oke, Mas, Mikana, lu pakai aku wifi tidak apa bisa sih? Jelek kali jawab, sinyalmu. kasihanilah aku. Bilang gitu dulu. Oke, aku mau sampein. Mikana. Bilang dulu, Bentar bilang dulu. dulu. Aku nggak Oke. bisa jawab. Kalau Gantian. dia ngomong dulu, aku nggak Oke. bisa jawab, Mikana. Kasihanilah aku, ganti topik aja gitu. Oke, Baru kita ganti topik satu lagi. Oke, Mikana. Bilang dulu seperti oke. itu. Ya sabar dulu, aku mau ngomong. Ya, sabar dulu, aku mau ngomong. Mikana, aku sudah jawab. Kalau you tanya secara eksplisit, the name of Eve atau Siti Hawa di dalam Al-Quran nggak ada. Tapi aku ngasih petunjuk samamu bagaimana kita umat muslim mengetahui nama Siti Hawa di dalam Al-Quran. Salah satunya kita melihat kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada nabi-nabi sebelumnya. Ali Imran ayat 3. Jadi gitu Mikana, tepuk tangan. Oke, artinya Ya udah. kalian mengetahuinya dari kitab mana? Kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab Nahnu sebelumnya nazzalna yang alaikal mana? kitaba bil haqqi Kitab-kitab yang musaddiqan sebelumnya lima yang baina mana? yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Mufasir menjelaskan, mufasir ngasih tahu kepada kita bahwa ketika beliau para mufasir yang dimuliakan oleh Allah meneliti kitab sebelumnya, itu ada nama Siti Hawa. Jadi sesuatu hal yang umum dan diketahui oleh Ya di publik, nggak kitab-kitab perlu. sebelumnya di mana? Ya teman-teman, di Al-Araf kitab-kitab 23 sebelumnya juga yang mana ada maksudmu? dijelaskan tafsirnya Siti Hawa. Taurat Mikana. Tunjukkan secara eksplisit, ada nggak? Udah. Oh, di dalam kitab Taurat. Oke. Berarti kalian itu kopas dari kitab Taurat. Mikana, gini aku mau tanya samamu. Ketika Allah Ta'ala menurunkan empat kitab, yang mana empat kitab itu saling ada kesinambungan, kemudian ada cerita yang diceritakan ulang, itu kopas apa enggak? Kesinambungan dari Tetot mana? macet, saudara. Soalnya Taurat, Jabur dan Injil yang dipegang oleh Israel itu yang berfirman adalah Yotevavi, itu Tuhan Yesus, bukan Allah SWT. Gimana sih kamu nih ini sudah bilang menarik. Ayo kita buktikan. Yotevavi itu Allah Ta'ala atau Yesus? Mau? Justru kalau berkesinambungan harusnya di Al-Quran itu adalah Tuhan Yesus itu Tuhan sang pencipta, sang juru selamat. Ini bukan malah bertentangan. Artinya Mikana, ya, Tuhan Yesus Mikana Kristus cantik. itu Oke. bukan ditinggikan di dalam Quranmu, tetapi menentang. Mikana cantik. Di dalam 5 kitab Pentateuch di Taurat, di mana dikatakan Yesus itu Sejak Tuhan. kapan orang Israel? Sejak kapan? Oke. Kapan orang Israel menyembah Allah SWT? Mereka Mau menyembah aku Yahweh. buktikan? Mau aku buktikan? Ya, di mana? Oke, aku kasih data. Orang Israel di kitab ya, di dalam Alkitab ya? Di dalam Alkitab Iya, di mana? di dalam kitabnya orang Israel ya. Di dalam Alkitab, orang di dalam Israel Alkitab. menganggap, Di dalam oke. Alkitab di mana?
Kita buka Ulangan 6 ayat 4 di original teksnya. Apa kata orang Israel di situ? Deuteronomy. Oke, kita buka. Sabar dulu. Mikana juga siapin data di mana orang Israel mengaku bahwa Tuhannya jadi manusia dan bernama Yesus. Berani? Tuhan Yesus sih. Sebentar. Ya, Bentar, aku bukain. Sang Pencipta itu datang ke dunia tetap Tuhan, bukan manusia. Kamu itulah di situ salah paham. Oke, tunjukkan di mana orang Israel menyembah Allah SWT. Mereka menyembah Yod-Heh-Vav-Heh. Yod-Heh-Vav itulah Tuhan Yesus yang awal dan akhir. Tidak ada Elohim selain Dia. Terima kasih, Natu. Bentar, sabar, senyap dulu. Bisa buka Ulangan 6 ayat 4 di bahasa aslinya, Mikana. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Udah, Oke, saya aku hafal tunjukin ayatnya. samamu. Buset. Bentar. Ya dong, orang kitab saya pasti saya hafal. Oh iya, hafalan aku, Mikana. Dan itu Tuhan Yesus. Yahweh itu Tuhan Yesus. Oh, Yahweh Tuhan Yesus. Mikana, Iya, kita saya tunjukkan nanti kasih ayatnya di paham, mana oke. yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Yahweh. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini Ulangan 6 ayat 4 dalam bahasa Ibrani. Coba kita baca. Di sini dikatakan Sema Yisrael Yod-Heh-Vav-Heh Eloheinu Yod-Heh-Vav-Heh Echad. Nah, menurut orang Yahudi, Yang benar sabar dulu, bacanya Mikana. yang Yod-Heh-Vav-Heh, bukan Yud. Apa tadi kamu baca itu? Yod-Heh-Vav-Heh. Yod-Heh-Vav-Heh gitu, yang Waduh. benar. Mikana, aku paham bahasa Ibrani, tenang aja. Jadi Kamu kalau paham kita kenapa buka kamu plesetkan namanya? Yod-Heh-Vav-Heh sama aja. Yod-Heh-Vav-Heh, Yod-Heh-Vav-Heh apa? Bukan Yod-Heh-Vav-Heh. Mikana diem dulu. Jadi di sini dikatakan Sema Yisrael Yod-Heh-Vav-Heh Eloheinu Yod-Heh-Vav-Heh Echad. Kata orang Yahudi, kata seorang rabi dari Yahudi, ketika kata Yod-Heh-Vav-Heh, Ya di situ di mana Oke. Allah di situ? Kan di situ Yod-Heh-Vav-Heh bukan aku Allah. buka targumnya Rabi Saadia Gaon. Targum? Nah, Mikana nggak tahu targum, teman-teman. Bukan sini dia Astaga. nggak bisa. Di sini ya sumbernya Kejadian sampai Wahyu. Mikana, kan kamu minta tolong ke aku. Di mana orang Israel bilang Tuhannya adalah Allah, betul? Halo Mikana. Aduh, macet teman-teman. Mikana nggak diridhoi sama Roh Kudus. Aduh, Mikana macet, nge-lag. Ya jadi gini aku jelasin. Teman-teman, dalam konteks Ulangan 6 ayat 4. Macet mak. Aduh. Mikana, sinyalmu benerin dulu. nge-lag ya, teman-teman. Nge-lag kamu, sinyalku ini bagus. Oke, aku jelasin ya. Kelihatan kan Mikana? Udah bagus kan? Udah. Oke, Mikana diem dulu. Aku 30 detik aja. Tertulis di mana? Tertulis Oke. mana ada Allah? Oke, jadi ketika Mikana minta di mana orang Israel mengakui bahwa Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah Allah, di Ulangan 6 ayat 4. Di sini dikatakan Sema Yisrael Hashem Eloheinu Hashem Echad. Kata Hashem, sang nama itu, the name Yod-Heh-Vav-Heh, itu menurut orang Israel. Lihat, kita cek di Targum Saadia Gaon. Ini huruf apa Mikana? Mikana pasti nggak tahu. Halo, di mana di Ulangan 6 ayat 4 di situ ada Allah? Tetot. Oi. Yang saya tanya di mana di Ini Ulangan karena- 6 ayat 4? Enggak bisa ya. Parameter tertinggi adalah Alkitab firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 4. Ini loh, Saadia Gaon, Saadia Gaon Rabi. Nggak bisa ya. Parameter kebenaran otoritas tertinggi adalah firman Tuhan yang tertulis di Ulangan 6 ayat 4. Di mana di Ulangan 6 ayat 4 di situ ada Allah SWT. Jangan takia kamu. Saya tidak mau arahkan ke yang lain ya. Karena otoritas tertinggi adalah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Di mana tertulis di Ulangan 6 ayat 4 di situ Allah SWT. Di situ adalah Yod-Heh-Vav-Heh. Kamu itu bawa targum di sini.
Di sini itu parameter kebenaran otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Firman Dimana Tuhan. Di situ di Ulangan yang namanya tempat ada Olo SWT, di situ adalah Yod He Vav He. Yod He Vav He menurut otoritas pemilik kitab Esa. itu sepadan dan setara dengan Allah. Mikana kan nggak tahu. Makanya aku kasih tahu. Saat dia Gaon bilang berfirman di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, dia tidak akan pernah memberikan firman-Nya atau ketetapan-ketetapannya, hukumnya kepada bangsa lain selain bangsa Israel. Sedangkan yang sempat Nabi siapa? Coba kamu baca dulu. Kita buktikan. Apa benar Mikana lari-lari tentang Yod He Vav He adalah Allah atau Yesus? Mikana udah selesai, nggak berani kita diskusin panjang-panjang. Karena kamu mengatakan bahwa iya, targum itu tafsiran ya, bukan firman Tuhan. Itu tafsiran teman-teman. Tafsiran, makanya aku bilang saya nggak mau. Orang Israel kan yang klaim. Saya nggak mau dibawa ke tafsiran karena otoritas tertinggi adalah firman Tuhan ya. Yang baca kitab Taurat siapa? Mikana, aku mau tanya samamu. Yang baca kitab Taurat siapa? Itu lari Mikana. Atau otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Saya tidak mau sumber-sumber tafsiran. Di dalam Alkitab, firman Tuhan tertulis Ulangan 6 ayat 4, tidak ada di situ tertulis Allah SWT, tapi Yod He Vav He. Dimana Yod He Vav He itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Mikana gantian. Bentar dulu. Di 1 Tawari ke-16 ayat 26 ya. Di situ tertulis sebab Allah segala bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah sang pencipta. Nah, sedangkan nabimu disuruh diperintahkan menyembah siapa? Kamu baca di An-Naml 91. Baca Goldian. Baca Goldian di An-Naml 91. An-Naml 91 baca. Baca An-Naml 91. Baca An-Naml 91. Saya tidak mau diarahkan kepada tafsiran-tafsiran ya teman-teman ya, karena otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Saya tidak mau diarahkan ke tafsiran. Makanya tadi ketika kamu mau bawa ke tafsiran tentang Hawa, saya tidak mau. Karena apa? Bukankah udah bisa aku jelasin Mikana. Dari tadi kumut. Ya udah, kamu aku jelasin. Baca di An-Naml 91. Siapa yang disembah Nabi di situ? Innama umirtu an na'budu rabb hadhil baladil ladzi haramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan pemilik negeri ini yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Apa salahnya? Ya di situ kan aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Jadi kan nabimu menyembah Tuhan negeri Mekah. Sedangkan di dalam 1 Tawari ke-16 ayat 26 firman Tuhan tertulis sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi waduh, macet teman-teman. Jadi gini, Mikana coba menukil An-Naml 91, itu nggak ada masalah. Orang Israel aja mengatakan Allah bangsa lain itu adalah berhala. Tapi aku bukan berarti bilang Tuhan berhala ya. Ini Alkitab yang Mikana, aku mau tanya samamu. Mikana, di sini tertulis nggak ada di dalam Mikana, aku mau tanya samamu, boleh nggak? Dalam Alkitab Allah SWT itu Mikana, tetapi Yod He Vav He pemilik negeri Mekah nggak? Yod He Vav He pemilik negeri Mekah nggak? Tetapi Yod He Vav He pemilik negeri Mekah nggak? Bentar. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, seluruh alam semesta itu milik Tuhan Yesus Kristus. Yod He Vav He juga pemilik negeri Mekah nggak? Jawab. Tapi dalam Alkitab tidak Yod He Vav He pemilik negeri Mekah nggak? Semua alam semesta, saya bilang semua alam semesta. Tapi di sini yang disembah hanya semua Tuhan kan? negeri Betul, Mekah. semua. Hanya Tuhan negeri Mekah. Aku bacain ayatnya, aku bacain ya. Alkitab tidak pernah dikatakan, karena dalam Alkitab gini, parameter kebenaran adalah Alkitab ya. Di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Tuhan negeri Mekah, tetapi Tuhan bangsa Israel. Karena apa? Bangsa Israel itu Tuhan semesta alam. Kalau Alkitabmu kan secara spesifik dikatakan Tuhan negeri Mekah. Udah kepanjangan Mikana. Jadi aku jelasin samamu ya, aku jelasin. Di sini yang berfirman tidak ada dalam Alkitab. Aku jelasin samamu. Yang berfirman itu adalah Yod He Vav He sang pencipta. Dialah yang menjadikan langit. 1 Tawari ke-16 ayat 26. Boleh aku jelasin samamu Mikana. Jangan lari-lari ke situ. Kita ke An-Naml 91. Aku selalu ngikutin kamu loh.
Ya, sabar Di dulu, mana Tuhan gantian Yahweh itu sendiri, satu-satu. saya akan tunjukkan. Mikana, Saya akan tunjukkan. suatu persoalan belum kelar. Kita kelarin dulu. An-Naml 91 dulu, aku jelasin samamu ya. Oke, gantian. Jadi, ketika Mikana dari tadi lari-lari kabur kemana? Ulangan 6 ayat 4 belum kelar dibahas. Terus nabi bangsa lain belum kelar dibahas. Coba lari ke An-Naml 91. Aku ikutin. Karena apa? Aku mengasihi kamu, Mikana. Karena kamu perlu Ya nggak usah kamu tonton. framing, Oke. Aku pun juga mengasihi Di dalam kamu. Kalau An-Naml kasihmu itu kamu 91 flase. dikatakan, kata Allah, innama umirtu an abada rabba hadhil baladah alladhi haramaha walahu kullu say'i wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku, yakni Nabi Muhammad, hanya diperintahkan oleh Allah, hanya diperintahkan apa? Menyembah Tuhan negeri ini. Jadi Mikana, logikanya gini, aku ajak kamu bermain logika. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Hasem atau Yothewafi, pemilik seluruh alam semesta itu, boleh nggak Allah klaim Bekasi punya dia? Boleh nggak? Tetot. Tapi nggak pernah dalam Alkitab disuruh menyembah Tuhan negeri Mekah. Tapi Jangan Tuhannya lari-lari bangsa kemana-mana. Israel. Aku Loh, kasih karena pertanyaan itu benar, singkat, itu firman Mikana. Tuhan. Karena di sini secara spesifik dikatakan Tuhan negeri Mekah. Oke. Kalau Bukan dalam Alkitab Tuhan nggak pernah negeri ada tertulis ini. seperti Oke. itu. Oke. Tuhannya bangsa Israel. Karena Tuhannya bangsa Israel itulah Tuhan semesta alam. Oke, aku kasih tanya samamu. Tapi Mikana, aku kasih satu soalan, tolong dijawab. Ketika Yothewafi, ketika Hasem mengklaim bahwa alam semesta ini milik dia, lalu tiba-tiba dia ngeklaim Bekasi milik dia, boleh tidak? Iya, miliknya segala alam semesta. Karena Boleh di bilangan tidak? 25. Jawab. Bentar dulu. Jawab, boleh Bilangan tidak? 25, Tetot. ada juga Allah bangsa Moab. Allah Oke, bangsa boleh Moab. tidak, Mikana? Jadi makanya Allah Oke. bangsa lain itu kata Alkitab berhala. Karena apa Oke, yang disebut jawab Nabi saja Muhammad adalah Mikana. Tuhan negeri Jawab Mekah. saja. Di dalam- Mikana jawab. Miliknya semua alam semesta. Tetapi tidak pernah dalam Alkitab dikatakan sembah Tuhan negeri Mekah atau Oke. sembah Allahnya Moab. Mikana jawab, Tapi sembah boleh atau Allahnya tidak? orang Israel. Boleh atau tidak? Kalau Bekasi diklaim Tuhan kota Bekasi, Tuhan pemilik kota Nggak Bekasi, bisa. boleh nggak? Wah, nggak Tapi bisa, berarti kalau Bekasi bukan miliknya Tuhan. Tepuk tangan. Bentar dulu. Tuhan orang Bekasi kan berbeda. Tuhan yang memiliki kota Bekasi Oke. berbeda. Di sini ada nggak di situ Jadi dikatakan Mikana, di sini Tuhan yang memiliki dikatakan, Mekah? Mikana, Ada nggak di Mikana. sini ditulis Oke, aku Tuhan yang jelasin. memiliki Mekah? Nggak ada. Jangan kamu Oke, aku tambah-tambah. jelasin samamu. Mikana, aku jelasin samamu. Di sini nggak ada. dikatakan Dia innama umirtu an ab. Ini Oke, secara diam dulu. spesifik Ya udah, dikatakan diam dulu. Tuhan negeri Gantian. Mekah. Tidak ada Tuhan yang memiliki Mekah. Nggak ada. Oke, aku jelasin Oh, sama. alah. Di sini dikatakan innama. Kenapa selalu Ya. dikatakan di dalam Alkitab itu Tuhan atau Elohimnya Oke. bangsa Udah Israel belum? supaya membedakan Allah bangsa lain. Oke, Karena dalam gantian Alkitab Nito. juga ada Gantian Allahnya Mikana. bangsa Moab. Oke, gitu loh. gantian ya. Jadi Mikana nggak gantian. ada dalam Oke. Alkitab itu Tuhan yang berfirman itu Allah SWT, tetapi Iya, adalah Tuhan Yesus Allah Yahweh itu sendiri. Oke, gantian. Jangan lari kemana-mana ya. Oke, aku nggak jelasin lari An-Naml kemana-mana. 91 Kamu yang dulu. mau berusaha An-Naml 91. Ya udah. mengklaim. Ya udah, gantian 30 detik boleh nggak? Aku ngomong jangan dipotong. Mikana ngomong selalu aku biarin. Aku Kenapa mengasihi kamu soalnya. kesana kemari? Nggak jelas. Yang kesana kemari kamu tiba-tiba ke An-Naml 91. Karena kamu bilang di dalam Alkitab Allah SWT yang berfirman, sementara orang Israel Oke, tidak aku pernah jelasin menyembah gantian. Allah Udah. SWT yang Oke, tertulis udah. dalam Aku dapat Alkitab. poinmu. Aku jelasin. Di sini dikatakan innama umirtu an a'badu rabb hadhil baladah alladhi harramaha wa lahu kulli sayyin wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Ayat selanjutnya apa? Yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Coba buka, Ya, namanya segala siapa? sesuatu Namanya siapa? itu dikatakan Namanya siapa? Tapi miliknya. namanya siapa? Namanya siapa? kalau kamu tanya di dalam Allah surat SWT, Toha kan? ayat 14 Allah kata SWT, ya, kan? diam dulu Mikana. Aku jelasin. Mikana. Harus sebutkan Tuhan Oke. negeri Mekah yang disembah nabimu itu namanya siapa? Kan Allah SWT. Oke, namanya Allah Ta'ala telah dimuliakan oleh Nabi sebelumnya. Oke, Mikana boleh Nggak aku jelasin ada. tentang nama? Boleh aku jelasin tentang nama? Ya silakan. Oke, 1 menit tolong jangan dipotong. Lalu kita berbicara tentang nama. Begini saja, nggak usah. sabar, Min. Sekarang yang disembah nabimu di situ namanya siapa? Namanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
itu dia orang Israel yang tersudah dalam Alkitab tidak pernah menyembah yang namanya Allah SWT. Ya udah, gantian Mikana. Aku buktiin orang Israel, orang Yahudi nyembah Allah Ta'ala. Tunjukkan dalam Alkitab, dalam Alkitab. Oke. Dalam Alkitab, karena otoritas tertinggi, parameter kebenaran adalah Alkitab, firman Tuhan. Saya tidak mau targum itu tafsiran, ya. Silakan tunjukkan dalam Alkitab. Mikana Kalau bisa, percaya nggak? ya sampai ayam tumbuh gigi. Oke, Mikana, aku mau tanya sedikit samamu dulu. Mikana, nama Yakobus dalam bahasa Inggris apa? Tunjukkan dulu dalam Alkitab, ya, di mana di situ Allah SWT yang berfirman, karena yang disembah orang Israel, para nabi, para rasul itu adalah Yod-Heh-Vaveh, itu Tuhan Yesus, bukan Allah SWT, saudaraku. Ya udah, gantian dia Mikana. 1 menit tolong jangan dipotong. Aku ada waktunya. 21:51 ganti kamu waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman, masalah nama itu bisa berubah-ubah di daerah tertentu. Contoh, ada transmisi nama. Yesus di dalam bahasa Indonesia, Jesus dalam bahasa Inggris, Iso di dalam bahasa Aramaik, Yesua di dalam bahasa Ibrani, Isa di dalam bahasa Arab. Apakah ketika Iso Yesus itu berbeda merujuk kepada pribadi yang berbeda? Tidak. Contoh lagi, James dalam bahasa Inggris, Yakobus dalam bahasa Indonesia. Apakah ketika James dan Yakobus namanya berbeda, itu merujuk kepada pribadi yang berbeda juga? Tidak, teman-teman. Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa melalui kitab-kitab terdahulu mengenalkan dirinya Yod-Heh-Vaveh, lalu kalau kita cek menurut para pakar, menurut para teolog Israel, ternyata nama Yod-Heh-Vaveh itu sepadan. Kalau Arabik itu sejajar dengan nama Allah. Kata Rabbi Saadia Gaon, ketika dia mentafsirkan Ulangan 6 ayat 4, Shema Yisrael Yod-Heh-Vaveh Elohenu Yod-Heh-Vaveh Ehad, dia bilang ini, Ilahuna ya Israel, Allah Elohinu Allahul Ahad. Jadi kata sekarang Allah SWT itu nama apa Allah? Bukan? Allah SWT itu nama. Oke, kalau Allah SWT itu adalah nama, kalian bisa bersyahadat nggak dalam nama Yahweh? Mikana, masalah syahadat itu syariat. Jangan lari kemana-mana, jangan lari ke syahadat. Kalau syahadat itu kita lari ke syariat. Namanya bisa berubah-ubah. Ya udah, kalian syahadat dalam nama Yahweh aja, yaitu Yeshua Mashiach. Nama Yesus bisa berubah-ubah nggak di dalam negara tertentu? Tidak ada Allah selain Yeshua Mashiach. Bisa kalian bersyahadat seperti itu? Nama Yesus dalam bahasa Aramaik apa? Yeshua. Salah, itu bahasa Ibrani. Sorry. Oh iya. Bukan. Yeshua itu dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Ibrani Yeshua. Aramaik, bahasa Aramaik apa? Iya, Yeshua. Salah, Mikana nggak belajar. Nggak usah kamu, aduh Tuhan Yesus. Sekarang gini aja, nama Tuhanmu bisa berubah-ubah. Cek Pesita Aramaik. Pesita Aramaik itu New Testament berbahasa Aramaik. Ya, Mikana sabar dulu. Begini, kamu bilang ya namanya bisa berubah-ubah. Sekarang kalau bisa berubah-ubah, kamu mulai hari ini syahadatnya dalam nama Yeshua Masih aja atau Yahweh aja bisa? Oke, boleh aku jelasin? Aduh Tuhan. Oke, aku jelasin. Jadi gini teman-teman, kenapa kita ketika mengucapkan credo, mengucapkan shema, mengucapkan syahadat, menisbatkan nama Allah Ta'ala dalam pengakuan kita, Ashadu alla ilaha illallah. Kenapa nggak ashadu Yod-Heh-Vaveh? Mikana percaya tidak bahwa perjanjian lama itu berhenti dan hanya untuk orang Israel? Bahwa ketika ada perempuan Kanaan datang kepada Yesus, termaktub di dalam Matius 15, perempuan Kanaan itu disebut sebagai anjing, tepuk tangan, karena dia bukan bangsa Israel. Yesus jangan bilang, kemana-mana, jangan kabur kemana-mana. Ya udah aku jelasin, ya, aku nggak kabur. Membaca Yesaya 12, nama Tuhan itu harus diberitahukan ke seluruh dunia. Agar apa? Agar seluruh dunia tahu bahwa Yahweh lah yang sangat mulia, agung, Tuhan semesta alam, ya. Harus diberitahukan kepada seluruh dunia. Nah sekarang kalau nama Allahmu bisa berubah-ubah, ya udah kalian syahadat ya mulai hari ini dalam nama Yahweh aja. Berani? Mau? Udah. Mau nggak? Ya udah, kamu sarankan aja kepada saudara-saudara yang muslim seperti itu. Ini giliranku ngejelasin, Mikana. Jadi gini, jangan kemana-mana. Sorry, Mikana yang ku kasih. Kalian kamu itu tidak konsisten. Tadi kamu bilang bisa berubah-ubah. Kok nggak konsisten? Kenapa
kamu bahwa ketika menjelaskan imanmu, kenapa kamu malah menjelaskan tentang nama Yesua, ya? Sekarang yang saya tanya, nama Allahmu bisa berubah-ubah enggak? Jangan kamu menjelaskan Yesua Masiah, jelaskan tentang imanmu, saudaraku yang terhormat. Gantian. Mikana, kalau kita menjelaskan sesuatu itu harus kasih pembanding supaya kamu dan penontonmu paham, betul? Jangan Yesua Masiah. Aku nggak ke imanmu. Oke, sekarang tunjukkan di dalam kitabmu apakah nama Allahmu bisa berubah-ubah. Kalau bisa berubah-ubah, apakah syahadat kalian bisa diganti jadi nama Yahweh? Silakan. Karena kamu kan pingin banget guys diakui kan kalau Tuhan Yahweh itu adalah Allah. Kan seperti itu. Ya udah, 1 menit diam dulu. 1 menit diam dulu. Boleh? Ya silakan. Apakah nama Allahmu bisa berubah-ubah? Nggak usah kamu jelaskan Alkitab. Jangan jelaskan Alkitab. Itu urusan saya. Jadi gini teman-teman, kita umat Islam dan Yahudi sepakat bahwa Tuhan itu tempat sabar dulu. Astaga, jangan dipotong-potong. Saya baru membuka mulutku menjelaskan tentang kebenaran. Allah SWT, saudaraku. Ya iya, diam dulu. Jelaskan berdasarkan aku baru buka mulutku menjelaskan kebenaran, tapi Mikana potong poinnya nggak sampai. Di satu sisi kamu itu guys dari Yahudi, di satu sisi kita mau bilang Yahudi seburuk-buruk makhluk yang mana yang benar? Diam dulu Mikana, diam dulu, oke? 1 menit, aku baru ngomong 3 detik lo dipotong. Biar enak, biar teman-teman di bawah nangkep poinnya, betul? Karena kamu kemana-mana, saya nggak mau biarkan karena kamu nanti menyesatkan umat. Ya udah, nanti tinggal jawab kalau yang ku katain penyesatan. Jadi gini Mikana, Islam dan Yahudi itu sepakat tentang konsep Tuhan yang sama, bahwa Tuhan itu bukan yang digantung oleh makhluknya, tetapi tempat bergantung segala makhluk. Tepuk tangan. Islam dan Yahudi percaya. Yang kedua, ketika ada orang Yahudi tinggal di Arab, ditanya oleh orang Arab, "Man rabbuka ya ahi?" Siapa Tuhanmu? Yahudi jawab, "Allah." Di mana tertulis dalam Quranmu? Dalam Quranmu. Woi, kalau kamu bicara itu pakai data, pakai dalil, jangan asumsi, jangan asli liar, woi. Oke. Mikana, di room ini saudaraku kalau bicara itu pakai data, pakai dalil. Bukan asal cuap-cuap. Ya kamu gak mau terima dalil. Dari Yahudi. Masalahnya kamu gak mau terima dalil dari Yahudi. Kamu mau gak terima dalil dari Yahudi? Loh, Alkitab yang saya pegang itu penulisnya orang Yahudi. Itu firman Tuhan Yesus. Kamu mau gak terima dalil dari Yahudi? Gantian. Kamu dari mau gak Alkitab. terima dalil? Yang penting dari Alkitab. Jadi kalau Yahudi nafsirin kitabnya salah menurutmu? Aku nggak mau. Ayo, tetot, tepuk tangan. Tinggi parameter kebenaran itu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab, bukan tafsir. Makanya kalau Tuhanmu ada itu karena ditafsir. Pakai dalil, bukan tafsir. Mikana, Tuhanmu itu ada juga karena ditafsir. Betul nggak? Tuhanmu ada karena ditafsir. Sekarang gini Goldian. Jadi dia Mikana bernarasi 1 menit, aku 30 detik. Nggak apa-apa. Gimana? Gini aja bilang, udahlah Mikana, aku memang nggak bisa jawab, kasihanilah aku, udah gitu aja. Aduh, kocak Mikana. Oke, aku jelasin teman-teman ya. Jadi gini Mikana, tunjukkan dalam kitabmu bahwa nama Allahmu bisa diubah-ubah. Oke, tunjukkan dalam kitabmu bahwa nama Yehova bisa berubah jadi Yesus. Ayo, tetot. Karena Yesus itu singkatan dari Yehowasa. Di mana di dalam Alkitabmu YHWH singkatan dari Yesua bla 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 dan lain sebagainya. Ayo. Mazmur 98 ayat 2. Oke, baca Mazmur 98 ayat 2, jangan takiyah. Ganti ku kejar Mazmur 98 ayat 2. Ayo kita buka. Mazmur 98 ayat 2. Gimana dikatakan YHWH singkatan dari itu? Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ngibul. Oke, saya baca bahasa aslinya. Bahasa aslinya ya. Karena kan nama Tuhan itu kan Yehosua. Jadi itu bentuk singkatan dari namanya yang kudus, Yahweh Yasa atau Yahweh Yesua ya. Di mana dikatakan coba? Silakan baca di Mazmur 98 ayat 2. Oke, Mazmur 98 ayat 2. Mana di situ dikatakan? Ntar saya tunjukkan bahasa aslinya. Mencret teman-teman. Tuhan Yesus itu mencret Mikana. Oke. Itu Yehosua. Jadi itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa atau Yahweh Yesua ya.
Di mana di sana Oke. dikatakan singkatan dari Yahweh Yasa? Ayo, nah lo. Ya karena Yehosua jadi Ya, mana, namanya di mana dikatakan? Yesua, Jangan nafsir. itu bentuk singkatan dari Yahweh Nafsir. Yesua. Mencret Tuhan teman-teman, penyelamat. nafsir. Nafsir dia. Oke, Nggak ada. ini saya tunjukkan. Iya, saya tunjukkan. tunjukin. Kok nggak ada? Bentar dulu, saya mau kamera ke belakang. Silakan Mikana. Silakan Mikana. Iya, jaringan saya ini ya. Oke, nih. Mazmur 98 ayat 2 teman-teman. Hodia Yahweh Yesua to leene hagoim gilah sikato. Makanya Yesua itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa atau Yahweh Yesua, yang artinya Tuhan penyelamat. Makanya kalau di LAI diterjemahkan Tuhan keselamatan kita. Wow, haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Di Tuhan mana Yesus di situ Kristus. dikatakan Makanya singkatannya? ketika Di dia mana datang, Mikana? Oke, Ya, di mana karena di situ gini, dikatakan kalau Tuhan- singkatannya? Waduh, nafsir. Ngibul teman-teman. Bukan nafsir, bukan nafsir. Makanya Iya, di mana di situ dikatakan kita harus- singkatannya? Kena di kan sini, Mikana? Yahweh Yesua, makanya diterjemahkan Tuhan penyelamat. Tuhan penyelamat. Makanya ketika dia datang ke dunia di Matius 1 ayat 21, namanya diberikan disebut Yesua, ya, yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa. Kenapa? Tuhan Yesus itulah penyelamat kita. Kalau dia datang ke dunia dipanggil Yahweh kan nggak mungkin, karena orang Israel itu nggak pernah menyebut secara langsung Yahweh. Makanya disebut Yesua, yaitu bentuk singkatan dari Yahweh Yesua atau Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat. Oke, sekarang tunjukkan dalam Quranmu di mana Allah SWT bisa berubah-ubah namanya. Nggak usah ke situ lagi, saya sudah tunjukkan datanya. Sekarang tunjukkan di dalam Quranmu bahwa nama Tuhanmu bisa diganti-ganti. Oke, silakan. Sekarang silakan tunjukkan dalam Quranmu. Waduh, Silakan. Mikana 2 menit, aku tunjukin samamu bahwa Mikana salah mentafsirkan. Oke. Jadi gini teman-teman. Enggak. Sekarang tunjukkan dalam Mikana Quranmu. takut sama Sekarang tunjukkan data. dalam Quranmu. Bukan takut. Sekarang Oke. tunjukkan dalam Quranmu bahwa ya. Enggak, jangan tunjukkan Alkitab. Sekarang tunjukkan dalam Quranmu di mana di situ tertulis di dalam kitabmu Takut. bahwa nama Tuhanmu bisa berubah. Bukan Oke, takut, saya sudah takut dia, tunjukkan Mikana, data. ya. Kamu terima, puji Tuhan, enggak Di terima mana apa-apa. Sekarang datanya? tunjukkan. Di situ bahwa Saya sudah Yahweh itu tunjukkan. punya singkatan. Di mana? Iya, Mikana Yahweh tahu Yasa. nggak? Yesua itu ini bentuk banyak. singkatan dari Yahweh Yasa, yang artinya Di Tuhan mana di situ penyelamat. dikatakan bentuk singkatan? Tunjukkan sekarang. Di mana ya, di situ dalam- dikatakan bentuk singkatan? Isi- Mulai mute, Itu kabur, Yahweh macet. Yesua toh, yang bukan kabur sekarang. Enggak, sekarang kenapa kamu nggak mau tunjukkan dalam kitabmu di mana Tuhanmu bisa Oke, berubah-ubah gantian namanya? ya, gantian aku jelasin Udah ya. tunjukkan. Gantian tunjukkan Mikana. sekarang, jelasin dalam Oke, kitabmu. aku jelasin. Sekarang tunjukkan Jangan dalam kabur ke kitabmu di kemana-mana. mana Yahweh itu ya kok jadi Yahweh lagi. Halo Yesus itu berubah-ubah namanya. Silakan tunjukkan. Oke, Tunjukkan dulu. ini Mikana main klaim. Sekarang aku jelasin kok. Tunjukkan dulu, tunjukkan dulu dalam kitabmu. Di situ sudah saya tunjukkan tadi. Mikana jangan lari Tunjukkan kemana-mana. sekarang dalam Jangan kitabmu. lari kemana-mana. Kamu yang Ini lari lo kemana-mana. nafsir. Jawab Ini dulu lo nafsir. pertanyaan saya bukan Mikana, nafsir di situ ya. tafsiranmu Yahweh keluar Yesua. konteks. Wallahi keluar Yahweh konteks. Yesua. Yahweh Udah, Yesua jangan di situ kabur. sudah ada. Iya, Yahweh. Aku bukan kabur. Tunjukkan dulu Bentar, dalam kitabmu Yahweh Yesua bahwa apa nama arti Allahmu bisa singkatan? berubah-ubah. Kenapa kamu kabur tuh? Nggak bisa jawab pertanyaan saya kan? Ayo di mana? Ayo cepat, jangan ke sana kemari. Saya sudah kasih tahu. Kenapa kamu masih ngeyel? Halo, oi. Oke. Mikana, boleh aku Tunjukkan jawab dulu ya? dalam kitabmu tunjukkan bahwa nama Tuhanmu bisa diubah-ubah. Allah SWT berubah-ubah Oke, namanya. bisa nggak gantian aku ngejelasin selama 1 menit? Tunjukkan dalam kitabmu bahwa Allah SWT itu berubah nama jadi Yotevave, karena kamu kan tadi selalu mengais-ngais bahwa Yotevave Oke. itu adalah Allah SWT. Sekarang tunjukkan Oke, dalam udah. kitabmu bahwa Allah SWT itu adalah Yahweh. Silakan. Ya udah, gantian ngomongnya. Bisa kan nggak dipotong? Kamu ngomong nggak aku potong, Tunjukkan betul? dalam kitabmu. Oke. Kamu selalu Sekarang aku bawa jelasin. Alkitab. Sekarang aku jelasin. Oke. Jadi dalam Mazmur 98 ayat 2, ketika tunjukkan dipotong dalam teman-teman, kitabmu. takut kebenaran. Oh, bukan takut. Yang saya tanya itu Mikana takut tadi kebenaran disampaikan, di mute saya. Aduh. Tadi kamu ya bilang Yesua namanya jadi Yesus segala macam lah. Kenapa Ya udah, kamu aku menjelaskan iman tunjukin. saya? Ya udah, Ketika aku saya tanya tunjukin. tentang imanmu, di
mana Allah SWT itu adalah Yahweh di dalam Quranmu? Tunjukkan Ya udah aja nama, langsung. kan aku tunjukin Muter udah sana, muter banget sini, nggak nama selesai kan. kita. Aku tunjukin nama-nama. Oke, udah. Ya diem dulu. Aku nggak ke Mazmur 98 ayat 2 Ya, itu tunjukkan nanti. di dalam Oke. Al-Quran Allah Ya, SWT itu cerewet adalah Mikana. Yahweh. Oke. Sekarang kalau kita ngomongin nama teman-teman, coba lihat ya. Kita buka Ulangan 6 ayat 4 atau Keluaran 3 ayat 15. Silahkan. Allah, Tuhan Yesus tolong, nggak mah di dalam kitab Astaga naga di sorga papa. Mikana sabar dulu. Iya, nanti ke Al-Quran, nanti ke Al-Quran. Aduh, Nanti ke Al-Quran. Bahasa itu berkembang Mikana. Bahasa berkembang. Jadi, aku terbiasa akademis sejak dalam kandungan. Sekarang ku jelasin pakai data. Tolong Goldian, izin dulu. Oke? Goldian, yang saya minta itu dalam kitab Quran di mana YTVP itu adalah Allah SWT. Ya udah. Kenapa kamu kabur? Mikana, Kenapa Mikana. kamu Secara selalu diskusi nggak menunjukkan gitu. Alkitab Saya nggak kabur. Apakah kamu Habis malu ini ke Al-Quran. menunjukkan Habis ini ke Al-Quranmu? Al-Quran. Mikana, Apakah habis kamu ini ke malu Al-Quran. menunjukkan Minum dulu, Quranmu? minum dulu. Hah? Habis Kenapa ini ke selalu Al-Quran. Alkitab yang kamu tunjukkan, saudaraku Goldian? Iya, habis ini ke Al-Quran. Mikana camcuik. Habis ini Kenapa ke selalu Al-Quran. Alkitab Diam yang dulu. selalu kamu tunjukkan? Kenapa selalu Alkitab Iya, yang kamu tunjukkan? Mikana Apakah kamu malu cantik. menunjukkan Quran? Diam dulu, habis ini ke Hah? Al-Quran. Coba lihat Bisa teman-teman. diam dulu nggak? Yang dia tunjukkan itu adalah Alkitab. Mengais-ngais dari Ya udah Alkitab. gantian. Aduh gemes aku sama Mikana. Bisa diem dulu gantian nggak? Sekarang yang saya tanya, di mana tertulis dalam kitabmu bahwa Allah itu adalah YTVP? Oke, aku Tunjukkan ikutin. dalam kitabmu. Aku ikutin. Mumpung macet dia sinyal. Jadi teman-teman, Jangan kamu Mikana kita- ya sabar dulu, macet tuh. No, menunjuk- Roh Kudus nggak menolong Mikana. Macet dia. Macet teman-teman. Waduh. Macet. Oke, aku jelasin teman-teman ya. Ntar aku cek di sini jelas nggak? Suaraku jelas ya teman-teman ya. Oke. Host terdiam. Nggak dibantu sama Roh Kudus. Jadi teman-teman, ketika di Halo. udah, kamu macet aja. Biar aku jelasin. Udah ya. Udah, diam dulu. Teman-teman yang juga bilang, Mikana yang terkasih. Jadi kalau kita berbicara tentang bahasa itu berkembang. Goldian, kemana kau? Tunjukkan di dalam Quranmu. Kenapa selalu bawa-bawa ke sana? Oh Allah Tuhan. Oke. Saya kasih kesempatan sekali lagi ya. Tunjukkan dalam Al-Quran di mana Allah SWT itu adalah Yahweh secara eksplisit. Tunjukkan Goldian. Saya kasih kamu kesempatan sekali lagi. Kalau kamu mutar sana, mutar sini, artinya kamu tidak bisa menjawab. Padahal di awal tadi kamu bilang ya, gak usahlah saya bertanya, saya kasihan sama Mikana. Dari awal aja dia sudah ini saudaraku ya. Oke, Mikana udah diem dulu ya, diem dulu. Boleh aku jawab? Ya, tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa Allah SWT itu adalah YTVP. Oke. Mikana, jadi dalam ranah pembuktian tidak sesimpel itu. Mikana ketika aku kasih soalan yang sama, buktikan di mana Yesus ngaku dirinya Tuhan juga nggak bisa. Gini Mikana, Gak usah dalam proses kemana-mana, pembuktian, tunjukkan dulu sabar dalam dulu. kitabmu. Ya. Mikana, Apakah tolong kitabmu jangan nggak bisa menjawab dipotong. pertanyaan saya seperti yang Tolong kamu bilang jangan tadi bahwa dipotong. SWT itu adalah YTVP? Mikana coba tenangin dirimu, jangan Kan takut, kamu jangan sendiri dipotong yang gitu. bilang tadi saudaraku bahwa YTVP itu adalah Iya, Allah saudariku, SWT itu diam sendiri. dulu. Lalu Aku tunjukkan datang di dalam kasih kamu. Al-Quran di Oke, mana tertulis. Diam dulu ya, Mikana diem dulu ya. Oke, udah. Nah, dikunci mulutnya. Jadi gini, dalam proses pembuktian itu nggak sesederhana itu. Apalagi kita bicara dalam konteks keagamaan. Mikana cari penolong lain, nggak apa-apa. 5 Kristen Bukan hadapin saya. penolong. Lain Pak, saya nolong Mikana, Tuhan Yesus yang nolong Mikana Pak. Iya, Tuhan Nah, Yesus yaudah, yang yaudah. menolong kami. Ya udah di diem sini. dulu, aku mau jelasin 1 menit, nggak apa-apa, nanti dibantu penolong Wanita lain juga ilahi nggak apa-apa. ini memang temanku sering di sini, yang saya Iya, sering naik di oke. sini. Nggak usah kamu framing, tunjukkan saja. Ya, ini wanita ilahi dia kok. Aduh, Tunjukin, lawan 2 mak-mak nggak apa-apa. Yaudah, diem dulu ya Mikana, aku jelasin. Oke, salam kenal wanita ilahi. Jadi, Hei, Goldian,
Oh iya diam dulu biar aku jelasin. Mikana itu gak bisa gantian dari tadi. Takut kebenaranku sampaikan teman-teman. Kalau aku takut, tunjukkan. Makanya tadi saya cecar terus. Ya Gimana? udah aku tunjukin samamu, kamu diem dulu, boleh nggak? Saya 1 nggak menit. takut, karena saya itu ya pengen Ya tahu gimana aku bisa menunjukkan kalau kamu dari tadi ngerocos, narasiku yang kamu sampaikan kamu potong terus. Gimana cara aku nunjukin? Sakit kepala orang-orang yang dengar. Kalau aku baru keluar 3, 4, 5 kata terus kamu potong. Gimana kesempatanku menjelaskan? Narasiku belum selesai kamu potong. Bisa diem dulu kan Mikana? Nah gitu, cakep. Kalau diem cakep Mikana. Kalau Ya ngomong tunjukkan aja langsung. nggak Kalau kamu cakep-cakep nggak tunjukkan, aku mau ganti sama yang lain, yang antri banyak. takut, oke. Jadi gini, Jangan framing takut. ya Karena sabar saya dulu, nggak sabar tahu dulu, tembak. sabar dulu, Ocehan nggak berguna. sabar dulu. Roh Kudus pasti mengasihimu. Kamu harus sabar. Udah nggak usah, ini framing ini. Aduh Tuhan Yesus, tolong ampuni Nadia. Sekarang tunjukkan Astaga, di dalam Tuhan Quranmu Allah, tolong bahwa ampuni Allah Mikana, tolong jamah Subhanahu wa Mikana. Ta'ala berubah nama Ya menjadi iya Yosefafe. diem dulu, mau aku tunjukin. Kalau kamu Tunjukin, nggak diem, tunjukin gimana cara sekarang. aku nunjukin? Tunjukin sekarang. Ya udah diem. Tunjukin. Oke, aku tunjukin ya Mikana. Sekarang aku kasih narasi sebentar dulu. Dalam proses pembuktian Mikana juga harus tahu, Bu wanita ilahi juga harus belajar dari Goldian. Dalam proses pembuktian itu nggak sesimpel itu. Ada suatu adagium bilang pembuktian harus terang cahaya. Apalagi kita bicara dalam konteks keagamaan. Ku kasih tanya, Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Kami umat Islam juga percaya bahwa kitab sebelumnya telah diturunkan di Al-Quran. Salah, bukan menurunkan. Ya sabar dulu Bu wanita ilahi, tolong jangan dipotong. Harus diluruskan Bang. Ya apa kalau nggak menurunkan apa coba? Kitab kami tidak diturunkan, tetapi Tuhan Yesus itu langsung berfirman kepada Nabi, kepada umatnya. Oke, di mana dikatakan Yesus yang berfirman? Sekarang aku kejar. Di mana dikatakan Yesus yang berfirman? Kalau berfirman dari masa Kita nggak penciptaan kemana-mana sudah dulu, wanita Ini ilahi. wanita Tunjukkan ilahi yang dulu dalam kemana-mana. kitabmu. Tunjukkan dulu dalam kitabmu bahwa ya kamu yang bilang tadi Allah SWT itu adalah Yotefafe. Jangan kabur kemana-mana. Tetap layar penuh. Tunjukkan di dalam kitab Al-Quran bahwa Yotefafe itu adalah Allah SWT. Udah itu saja. Silakan. Jangan kemana-mana. Makanya Ya bisa udah, bilang diem jangan dulu. kemana-mana dulu, jangan kemana-mana karena Iya, dia Mikana, sendiri yang diem bilang dulu. tadi, dia itu dengan pedenya dia sendiri yang mengais bahwa Yotefafe itu adalah Allah SWT. Lalu tunjukkan di mana itu dalam Quran. Tadi dia arahkan ke ulangan 6 ayat 4. Saya ditunjukkan bahasa aslinya. Loh, di situ kan Yotefafe bukan Allah SWT. Kamu bilang, kamu arahkan Yesus berubah jadi Yesua, jadi ini nggak ada perubahan di situ. Oke, udah belum? Yesus nggak ada perubahan, nggak ada belum? perubahan. Nah sekarang yang saya tanya, di mana Allah SWT itu adalah Yotefafe dalam Quranmu, langsung tunjukkan, jangan kemana-mana. Oke. Ya, tunjukkanlah, coba buktikan. Jadi kalau diem kan enak gini. Mikana, dalam surat Toha dijelaskan. Mikana Ya wanita ilahi diem dulu. Nah, Nanti ganti lo, Mikana tadi Ibu. diam, abang nggak tunjukin tuh. Tadi aku udah liatin. Ya loh, udah, Mikana. ibu diem, Tapi ibu kamu diem, malah ibu diem, bernarasi. Ya udah ibu diem ya. Dalam proses Berapa menit? pembuktian harus Berapa ada menit itu diamnya? runutan. Berapa menit diamnya? 2 menit aja cukup. 2 menit, semenit cukup. Semenit aja cukup. Oke. Kamu mau apa? Semenit menunjukkan. Apa? Iya, aku membuktikan bahwa Allah sama Yotefafe itu sama. Allah itu kan zat. Ya udah, Yotefafe itu roh. tunjukkan aja dalam Oke. Quranmu bahwa Yotefafe itu adalah Allah SWT. Oke. Mikana, Yahudi dan Islam sepakat bahwa Yotefafe sama Allah merujuk kepada esensi yang sama. Masih aja Sekarang pembuktiannya di mana? Si Mika Aku mau ada tunjukkan kamu ya. ketika orang Yahudi bilang dalam Keluaran 3 ayat 15 bahwa di situ dikatakan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan seluruh manusia. Di Al-Qur'an juga bilang, kata Allah apa? Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. berapa? Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq Bang, al-ilahul wahid. Di dalam Quranmu nama Tuhan kalian siapa? Namanya siapa? Ya udah Mikana diem Namanya dulu. siapa? Oke, Namanya Mikana siapa? diem dulu. Namanya siapa? Oke.
Diam dulu ya, ibu-ibu, emak-emak berdua. Ya namanya dulu, nggak siapa? apa-apa. Nama Tuhanmu siapa di dalam Allah. Quran? Dalam surat Taha dijelasin Allah. innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa Nah, aqimus salata sedangkan li di dzikri. dalam Mikana Alkitab punya teman terkenal Yahudi Allah Arab itu nggak? jadi nama, Mikana jadi ketika proper ke name. Yahudi, tanya ke Yahudi Arab, bilang man rabbuka ya anta? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Sama seperti Islam, ketika ditanya man rabbuka ya ahli Kamu Allah. nggak lari kemana-mana yang ditanya tadi di mana? Jadi ya, kita Pak? berbicara Berubah nama masalah jadi Allah bahasa, sudah tulis, itu Mikana. berubah nama Mikana jadi nggak paham. Kalau bahasa itu ada transmisi. Mikana paham nggak? Kalau begitu, bang, bahasa itu apa kata kamu? Ada transmisi. Nah, jadi kenapa perubahan nama jadi transmisi? Kalau memang ada perubahan nama, mana namanya? Oke, Bu, aku mau tanya samamu. Nama Yesus dalam Aramaik apa? Ayo, jawab. Yesus Jangan Kristus. kemana-mana dulu, jangan kemana-mana. Nggak bisa Jangan jawab kan? kemana-mana dulu, Nama Yesus jangan dalam kemana-mana bahasa dulu. Aramaik apa? Kalau Kalau dia transmisi kamu nama jangan itu nggak ada. jangan- Nama Yesus jangan dalam bahasa kabur dari Aramaik apa? pertanyaan. Tetot. Kamu nggak malu ya? Di gua mana lihat? tunjuk? Kamu- Tunjukin Jawab dulu tanya yang lagi. saya tanya Nama tadi. Yesus Aduh, dalam dari bahasa tadi Aramaik aku apa? Coba. bertanya. Kalau nggak ada Gimana? transmisi, Bentar dulu. nama Sekarang Yesus gini, dalam bahasa diam Aramaik apa? dulu, bentar dulu. Sekarang gini, diam dulu. Nggak bisa kan? Tadi, Loh, malah pertanyaan joget-joget. saya, di Macet. mana ya? Hmm. Allah SWT berubah nama jadi Yahweh. Tunjukkan Oke. ayatnya. Oh, itu Oke, dia. Itu udah. dari tadi pertanyaan saya dari tadi nggak bisa Oke, dijawab. udah. Oke. Dari tadi aku jawab. Pen aja lah dia. Mikana, wanita ilahi sepakat nggak kalau nama itu ada transmisi? Enggak sepakat. Tunjukkan aja. Oke, sekarang di Indonesia Yesus di Aramaik apa wanita Tunjukkan ilahi? aja, nggak sepakat. sama Oke, kamu. kalau lo nggak sepakat, coba gunain otakmu. Nama Yesus dalam Aramaik apa? Jawab. Oke, nama Yesus dalam Aramaik apa? Jawab. Oh, nggak bisa jawab, mencret saudara. Yesus spoken Aramaik. Orang Aramaik bilang Yesus Udah, itu pikirnya aja, Iso. teman-teman. Artinya Iso Goldian sama nggak Yesus bisa itu jawab. berbeda. Oke, Kami akan mencret. menurunkan Goldian, artinya nggak bisa jawab dari tadi ya. Waduh, Dari tadi nggak waduh, bisa jawab. Oke, macet. Goldian Nah. saya sudah cukup dulu ya. Waduh, Kelamaan diturunin, kamu di teman-teman. sini nggak jelas. Aduh, Mikana, aku mengasihimu, Mikana. Semoga Tuhan menjamahmu, Mikana. Jangan nyembah manusia lagi ya, Mikana. Iya, Nah, ini jangan framing, ini framing. Emang Makanya kamu Tuhanmu itu bukan manusia? Oh, enggak, tunjukkan dulu yang tadi saya tanya itu. Loh, Mikana, Tuhanmu bukan manusia, Oh, betul? alah. Ayo, Ya ampun, Itulah kau framing. Sepertinya orang Kristen nggak bisa jawab.